Biasanya, kunjungan diplomatik memiliki jadwal yang sangat ketat karena melibatkan pengaturan waktu kedua pihak serta persiapan keamanan, sehingga tidak mudah untuk mengubahnya. Namun situasi Helena cukup istimewa. Meskipun secara status dia adalah seorang ratu, pada kenyataannya dia lebih seperti maskot nomor satu di kawasan Nordik. Selain itu, kunjungannya bukan untuk membahas hal penting, melainkan sekadar tampil di publik, berinteraksi dengan masyarakat dan meningkatkan citra kedua pihak. Jadi tidak akan banyak menyita waktu dan energi pejabat tinggi Kanada, sehingga penyesuaiannya juga tidak terlalu sulit. Lagi pula kunjungan Helena ke Kanada ini sebenarnya adalah undangan aktif dari pihak Kanada. Bahkan jadwal dan rutenya sangat menghormati keinginannya, sehingga dia memiliki kendali yang cukup besar. Alasan Helena memiliki kendali sebesar ini juga karena beberapa keunggulannya. Keunggulan pertama adalah kecantikannya yang luar biasa. Di antara seluruh keluarga kerajaan Eropa, hampir tidak ada yang bisa menandinginya. Bahkan, jika dibandingkan dengan aktris tercantik Hollywood sekalipun, dia tidak kalah sedikit pun. Keunggulan kedua adalah citranya yang muda, positif, penuh energi, dengan aura sehat dan cerah. Jika melihat kalangan elit di Eropa dan Amerika, hampir semua orang memiliki masa lalu kelam, mulai dari penyalahgunaan narkoba, perselingkuhan, kehidupan bebas, kekerasan hingga kriminalitas. Tidak bisa dikatakan semuanya buruk, tapi setidaknya hal-hal seperti itu cukup umum. Namun Helena berbeda. Dia lahir dari keluarga kerajaan dan mendapat pendidikan bangsawan sejak kecil. Ketika orang lain memasuki masa pemberontakan, dia justru kehilangan ayahnya dan bersama ibunya seperti dibuang dari pusat kekuasaan, sehingga dia harus hidup sangat berhati-hati untuk bertahan di lingkungan kerajaan yang kejam. Artinya dia bahkan tidak pernah mengalami masa pemberontakan. Saat putri-putri lain sibuk berpacaran, pergi ke klub malam, merokok, bahkan mencoba narkoba, Helena sama sekali tidak menyentuh kebiasaan buruk itu. Bahkan hingga kini dia masih menjaga dirinya sepenuhnya. Citra positif tanpa celah ini bahkan mampu melewati penilaian orang-orang konservatif sekalipun. Gadis seperti ini bukan hanya langka di keluarga kerajaan, tetapi juga sangat jarang di kalangan elit barat. Helena disukai oleh semua kelompok usia. Kaum muda jelas menyukainya. Orang tua juga mengaguminya sebagai contoh anak perempuan ideal. Dan anak-anak pun menyukainya karena dia seperti putri dalam dongeng nyata. Bahkan lebih nyata dibanding karakter seperti Elsa. Bisa dikatakan, daya tarik Helena hampir setara dengan tokoh publik yang memiliki berbagai nilai tambah sosial yang kuat di Amerika. Karena semua nilai tambah itu, Helena sangat populer di kalangan masyarakat umum. Di era internet sekarang, dari 10 figur paling populer, sebagian besar justru kontroversial. Kehadiran sosok bersih seperti Helena benar-benar seperti angin segar bagi dunia. Karena itu, dia sudah menjadi figur kelas atas global. Negara-negara barat pun berlomba-lomba mengundangnya untuk meningkatkan citra mereka. Singkatnya, mereka ingin menumpang popularitasnya. Kunjungan Helena ke Kanada sendiri merupakan hasil dari beberapa kali undangan dan penjadwalan. Bahkan demi mengundangnya, pemerintah Kanada diam-diam memberikan kebijakan perdagangan yang menguntungkan bagi negara Nordik untuk menunjukkan kesungguhan mereka. Karena Kanada sangat ingin mengundangnya, Helena pun memiliki lebih banyak kendali untuk mengubah jadwal. Meskipun saat itu di Kanada masih belum fajar, pejabat yang bertanggung jawab langsung melaporkan permintaan mendadak dari pihak kerajaan ke tingkat tertinggi. Helena tidak secara langsung mengatakan bahwa dia ingin memajukan jadwal. Dia hanya menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan kesehatannya menunjukkan
Masalah kecil, dan dokter kerajaan mengharuskannya menjalani perawatan minggu depan. Dia lalu memberi dua pilihan kepada Kanada, memajukan kunjungan atau menundanya hingga tahun depan. Tentu saja Kanada tidak ingin melewatkan kesempatan besar ini, sehingga setelah diskusi singkat, mereka langsung menyetujui perubahan jadwal tersebut. Helena pun segera menelpon Andi kembali. Begitu tersambung, dia berkata dengan penuh semangat, "Tuan Andi, aku sudah berkomunikasi dengan pemerintah Kanada. Mereka setuju untuk memajukan kunjunganku dalam 3 jam. Tepat pukul 7 pagi waktu Kanada, pihak kerajaan Nordik dan pemerintah Kanada akan mengumumkannya ke publik." Andi Rewa sangat senang dan segera bertanya, "Kalau begitu, kapan kau akan berangkat ke Kanada?" Helena menjawab dengan penuh semangat, "Aku sudah meminta kru pesawat bersiap. Tim kerajaan dan diplomatik juga sedang melakukan persiapan. Paling cepat 4 jam lagi pesawat bisa lepas landas." Andi Rewa akhirnya menghela nafas lega dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Terima kasih Helena. Hari ini kau benar-benar banyak membantuku." Rencana perjalanan Helena akan diumumkan secara resmi dalam beberapa jam ke depan. Selanjutnya, yang perlu dilihat adalah apakah Howard Janvier akan mengirim cucu sulungnya Royce ke Kanada. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, maka Andi Rewa bisa menaiki helikopter Steve dan pergi ke Kanada bersama Royce. Bagaimanapun, ayah dan anak itu sekarang sudah terikat olehnya. Dia sama sekali tidak khawatir mereka akan membocorkan rahasia. Bahkan di masa depan, dia masih bisa terus memanfaatkan kerjasama ini untuk mengendalikan mereka. Ini jauh lebih menguntungkan dibandingkan memberikan sugesti psikologis. Lagi pula, sugesti psikologis begitu digunakan, cepat atau lambat akan terlihat celahnya oleh orang-orang terdekat mereka. Karena itu Andi Rewa lebih memilih metode ikatan lunak seperti ini. Semakin kuat pihak lain berusaha melepaskan diri, justru akan semakin terikat erat. Setelah melihat Andi Rewa selesai menelpon Helena, Steve dan Royce sama-sama menunjukkan wajah terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Ratu Nordik Helena yang begitu sibuk hingga para perdana menteri dan presiden harus mengantri untuk bertemu, justru bisa dipanggil begitu saja oleh Andi. Melihat ekspresi terkejut mereka, Andi Rewa menunjuk Royce dan berkata kepada Steve, "Begitu kabar kunjungan Helena ke Kanada dimajukan, sudah diumumkan, kalau Howard tidak menyuruh anakmu pergi ke Kanada, aku akan menuntutmu." Steve segera berkata, "Tuan Andi, kau bisa tenang sepenuhnya. Orang tuaku bahkan lebih memperhatikan hal ini daripada aku." Lalu dia melanjutkan, "Tuan, mungkin kau tidak tahu, keluarga Janvier kami selama 2 hingga 300 tahun terakhir memiliki satu harapan yang belum pernah terwujud, yaitu menikah dengan keluarga kerajaan Eropa. Helena memang sangat terkenal, tetapi keluarga kerajaan Nordik mereka sebenarnya cukup kesulitan secara finansial dan jumlah anggotanya juga tidak banyak. Secara keseluruhan, kondisinya cukup memprihatinkan. Ibarat selebritas internet yang terkenal, tapi hidup menumpang. Popularitasnya tinggi tapi uangnya tidak banyak. Bahkan untuk membeli rumah pun harus meminjam. Ayahku berpikir justru dalam kondisi seperti ini, itu paling menguntungkan bagi kita. Karena keluarga kerajaan Eropa itu pada dasarnya sama saja. Selama mereka punya sedikit uang, mereka akan menjaga gengsi bangsawan setinggi mungkin. Kalau garis keturunan kita tidak setinggi mereka, mereka bahkan tidak akan melirik. Saat kita ingin menjalin pernikahan, mereka tergiur dengan uang kita, tapi tetap meremehkan asal-usul kita. Hanya ketika mereka jatuh dan bahkan tidak mampu mempertahankan citra bangsawan, barulah keluarga konglomerat seperti kami punya kesempatan." Andi Rewa mengangguk dan berkata ringan, "Analisismu memang masuk akal, tapi
Apakah kenyataannya seperti itu? Kita akan segera tahu. Setelah itu dia melihat keluar jendela. Saat ini langit di luar sudah gelap gulita. Kegelapan sebelum fajar bahkan lebih pekat dibandingkan tengah malam. Andi Rewa merasa waktunya untuk mengambil Candi Mini 4 penjuru sudah tiba. Terlepas dari apakah Howard akan mengirim Royce ke Kanada atau tidak, dia harus terlebih dahulu mendapatkan Candi Mini 4 penjuru. Hanya saja, di luar saat ini masih ada ratusan orang yang mengawasi ketat kediaman keluarga Peter. Bagaimana cara mengambil Candi Mini 4 penjuru tanpa suara perlu dipikirkan dengan hati-hati. Setelah berpikir sejenak, Andi Rewa menatap Hank dan berkata, "Hank, sebentar lagi akan ada keributan dari villa keluarga Peter. Saat itu, beritahu semua orang bahwa kemungkinan ada seseorang masuk melalui terowongan rahasia. Suruh semua orang segera menyerbu masuk dan menangkap mereka. Jangan sampai Candi Mini 4 penjuru dibawa kabur." Hank bertanya dengan bingung, "Tuan Andi, bagaimana kau tahu akan ada keributan?" Andi Rewa menjawab ringan, "Kalau aku bilang akan ada, pasti akan ada." Hank segera berkata, "Baik Tuan Andi, aku mengerti." Andi Rewa mengingatkan, "Begitu kau memberi perintah, aku akan keluar sebentar. Kau tetap di sini dan awasi 2 orang anggota keluarga Janvier itu. Kalau mereka mencoba kabur atau keluar dari pengawasanmu, langsung bunuh saja. Mengerti?" Hank menjawab tanpa ragu, "Mengerti." Andi Rewa mengangguk, lalu berjalan ke jendela. Dia menatap kediaman keluarga Peter yang hanya tampak sebagai bayangan dalam gelap, lalu menggerakkan pikirannya. Sejumlah besar energi spiritual terpisah dari tubuhnya, seperti angin menyapu awan menuju villa tersebut. Detik berikutnya, villa yang sebelumnya sunyi tanpa suara tiba-tiba terdengar bunyi berderak seperti kaca dan logam jatuh ke lantai, dan para petugas yang memantau langsung terkejut. Dari alat komunikasi Hank terdengar suara penuh kegembiraan, "Bos, ada pergerakan di villa keluarga Peter." Hank segera berkata, "Sial, mungkin keluarga Peter kembali lewat jalur rahasia yang tidak kita ketahui. Cepat, tangkap mereka sebelum membawa Candi Mini 4 penjuru kabur. Semua orang segera masuk. Siapa yang bisa menangkap orangnya hadiah $10 juta. Siapa yang menemukan Candi Mini 4 penjuru hadiah 100 juta. Begitu kata-kata itu keluar, hampir semua orang langsung seperti gila berhamburan keluar dari tempat persembunyian mereka dan menyerbu ke dalam kediaman keluarga Peter seperti anjing liar. Meskipun mereka bekerja untuk keluarga Janvier, mereka bukanlah talenta kelas atas. Gaji tahunan mereka rata-rata hanya ratusan ribu dolar, bahkan yang rendah hanya puluhan ribu. Kini tiba-tiba ada kesempatan mendapatkan puluhan juta bahkan ratusan juta dolar. Siapapun pasti akan tergila-gila, apalagi ini bukan pelanggaran tugas, melainkan perintah langsung dari Hank. Jadi mereka tahu ini adalah perlombaan siapa yang paling cepat. Jika terlambat, bahkan kesempatan melihat orang lain menghitung uang pun tidak ada. Karena itu, mereka semua berlari mati-matian menuju villa. Saat semua orang menyerbu masuk, Andi Rewa berbalik menatap Hank dan berkata dingin, "Awasi mereka berdua. Tidak seorang pun boleh melihat keluar jendela." Hank segera menjawab, "Baik Tuan Andi." Dia langsung mengangkat pistol dan mengarahkannya ke Steve dan anaknya. Memanfaatkan kegelapan, Andi Rewa melompat keluar dari jendela dan mengikuti kerumunan menuju kediaman keluarga Peter. Namun dia berbeda dari yang lain. Karena keributan berasal dari dalam villa, semua orang berlari ke bangunan utama di tengah. Hanya Andi yang berhenti di gerbang. Dia membagi energi spiritualnya menjadi 2 arah. Satu untuk memastikan tidak ada yang memperhatikannya. Satu lagi langsung mengalir ke dalam 2 patung singa batu besar di gerbang. Segera dia menemukan sebuah ruang tersembunyi di dalam salah satu singa batu itu. Ruang tersebut berada di bagian dasar patung, seolah seluruh patung adalah penutupnya.
tanpa alat pendeteksi profesional. Mustahil menemukannya. Disinilah kecerdasannya. Keluarga Janvier dan semua orang secara naluriah menganggap benda itu pasti berada di dalam area kediaman, yaitu di dalam pagar. Gerbang justru diabaikan. Mereka berpikir sesuatu yang disembunyikan di rumah pasti berada di tempat paling tersembunyi, bukan di pintu masuk. Karena itu dari awal hingga akhir mereka tidak pernah memeriksa area gerbang. Sebaliknya, bagian dalam villa sudah diperiksa berkali-kali dengan berbagai alat. Peter sengaja melakukan kebalikan dari logika. Kalau tidak, dimanapun dia menyembunyikan candi mini 4 penjuru di dalam rumah, pasti sudah ditemukan cepat atau lambat. Tanpa ragu, Andi Rewa melangkah ke depan patung singa itu, mengerahkan energi spiritual ke lengan kanannya, lalu dengan satu tangan mengangkat patung tersebut. Ruang tersembunyi di bawahnya langsung terbuka. Di dalamnya terdapat sebuah kotak kayu cendana ungu yang sangat indah. Andi Rewa tahu, di dalam kotak itulah tersimpan candi mini 4 penjuru dan buku ajaib. Demi menyelesaikan semuanya dengan cepat, Andi Rewa tidak langsung membuka kotak kayu itu. Dia hanya menyapu bagian dalamnya dengan energi spiritual dan segera merasakan 2 benda yang tersimpan di dalamnya. Yang pertama adalah sebuah buku tebal. Andi Rewa menduga itu adalah salinan dari buku ajaib. Yang kedua adalah sebuah benda logam yang bentuknya menyerupai candi. Setelah memastikan semuanya benar, Andi Rewa awalnya ingin segera menarik kembali kesadarannya dan membawa barang itu pergi dari kediaman keluarga Peter. Namun, saat energi spiritualnya menyapu candi itu, benda tersebut seolah menyadari keberadaannya. Seketika, energi spiritualnya tiba-tiba tersedot paksa ke dalam candi mini itu. Yang lebih mengejutkan lagi, karena energi spiritual itu dikendalikan oleh kesadarannya, maka ketika energi itu tersedot, sebagian kecil kesadarannya juga ikut terseret keluar dari lautan kesadarannya. Dalam sekejap, Andi Rewa merasa dunia di depannya berubah menjadi kacau dan abu-abu. Sejauh mata memandang hanya ada kegelapan suram dengan sedikit cahaya samar di depan. Tidak ada apapun di dalam kehampaan itu, seperti kabut tebal abu-abu yang menyesakkan. Tidak lama kemudian terdengar suara gemuruh besar, bahkan tanah pun bergetar hebat. Tepat saat dia kebingungan, tanah tiba-tiba retak dan dari celah-celah itu memancar cahaya emas yang menyilaukan. Pada saat itu, dunia di sekitarnya berguncang hebat. Yang membuatnya tidak percaya, sebuah candi emas berbentuk persegi muncul dari dalam retakan tanah. Candi itu memancarkan cahaya keemasan yang semakin terang, seiring semakin banyak bagian yang muncul ke permukaan. Dari posisi memandang ke bawah, Andi Rewa melihat candi itu semakin tinggi, hingga akhirnya ketika berdiri di bawahnya dan menengadah, puncaknya sudah tidak terlihat lagi. Candi persegi itu tampak megah dan agung, memancarkan aura yang membuat orang segan. Saat Andi Rewa masih terkejut, 2 pintu emas candi itu terbuka dari dalam. Cahaya emas yang keluar begitu terang, hingga dia tidak bisa melihat apapun di dalamnya. Tanpa sadar kakinya mulai melangkah menuju pintu tersebut. Semakin mendekat, cahaya itu semakin menyilaukan, bahkan lebih terang dari matahari di siang hari. Namun saat dia benar-benar masuk ke dalam, cahaya itu tiba-tiba menghilang. Pandangan Andi seketika menggelap. Saat kesadarannya kembali, dia mendapati dirinya berada di sebuah hamparan luas. Ribuan pertapa duduk bersila, mengenakan kain dan jubah sederhana, melantunkan kidung suci dengan suara yang bergema pelan namun dalam. Di hadapan mereka tampak sebuah pembangunan besar tengah berlangsung. Para undagi dan tukang dari berbagai penjuru sibuk mengangkat batu, menyusun relief, dan memahat dengan penuh ketelitian. Perlahan, sebuah candi bertingkat berbentuk persegi mulai menjulang ke langit. Di atas sebuah panggung kayu,
Seorang mahaguru duduk tenang. Jubahnya berwarna keemasan, wajahnya teduh, memancarkan wibawa yang sulit dijelaskan. Seolah-olah dia adalah pusat dari seluruh tempat itu. Andi Rewa menatap candi tersebut dengan perasaan aneh, terasa begitu akrab, namun juga asing, seperti kenangan lama yang terkubur, samar-samar, terlintas, namun tidak mampu dia genggam sepenuhnya. Tiba-tiba pemandangan itu berubah cepat, melesat melintasi sebuah kota besar. Dari sudut pandang tinggi, Andi Rewa melihat bentangan kota kerajaan dengan alun-alun luas, gapura megah, serta keraton yang berdiri anggun di pusatnya. Saat itu juga dia tersadar, kota itu adalah sebuah ibu kota kerajaan kuno di tanah Jawa dari masa ratusan tahun silam. Dan candi yang dia lihat sebelumnya, itulah Candi Agung yang kelak dikenal sebagai mahakarya peradaban, sebuah bangunan suci yang terus mengalami pemugaran dan perubahan bentuk seiring waktu. Tidak heran dia merasa familiar sekaligus asing. Yang dikenal orang-orang hanyalah wujud akhirnya, bukan bentuk awal saat pertama kali didirikan. Andi Rewa bergumam pelan, "Kalau begitu, Mahaguru yang tadi kulihat, siapa dia sebenarnya?" Belum sempat dia menemukan jawabannya, pemandangan kembali berubah. Kali ini menjauh dari kota, menuju jajaran pegunungan yang hijau dan berkabut. Dari bentuk alamnya, Andi Rewa merasa tempat itu begitu khas, seperti lereng gunung di tanah Nusantara yang dipenuhi hujan, hutan lebat, dan aliran sungai jernih. Di sana sekelompok orang suci dan pertapa berpakaian biru tua duduk bersila di atas tanah. Tangan mereka membentuk mudra, wajah mereka kusuk, seolah sedang menyatu dengan alam. Andi Rewa langsung menyadari, mereka bukan orang biasa. Mereka adalah para pengolah tenaga batin yang mampu merasakan dan mengendalikan energi alam semesta. Setiap gerakan tangan mereka mengandung kekuatan yang halus namun dahsyat. Mereka tampak sedang bersama-sama membangun sebuah susunan energi, semacam mandala gaib yang tak kasat mata. Yang lebih mengejutkan, di hadapan mereka melayang sebuah candi kecil berwarna keemasan, berbentuk persegi, berputar perlahan di udara, memancarkan cahaya lembut seperti cahaya senja di ufuk barat. Dari bentuk alamnya, Andi Rewa mengenali tempat itu sebagai lereng utara sebuah gunung keramat. Saat pandangannya tertuju pada sebuah gapura kayu dengan ukiran tua bertuliskan Padepokan Cahaya Batin, dia langsung memahami itu adalah sebuah mandala suci, tempat para pertapa menekuni ilmu tinggi. Di sana sekelompok petapa berpakaian biru tua duduk bersila. Tangan mereka membentuk sikap tertentu, bergerak perlahan namun penuh makna. Wajah mereka kusuk, seolah tengah menyatu dengan semesta. Andi Rewa segera menyadari, mereka semua bukan manusia biasa. Mereka adalah para pengolah tenaga batin yang mampu mengendalikan daya alam gaib. Setiap gerakan tangan mereka memancarkan kekuatan luar biasa, seakan-akan mereka sedang bersama-sama membangun sebuah susunan energi raksasa yang tak kasat mata. Yang lebih menakjubkan, di hadapan mereka melayang sebuah candi kecil berwarna keemasan, berbentuk persegi, berputar perlahan di udara. Candi itu adalah benda yang tadi berada di dalam kotak kayu. Setiap gerakan tangan para pertapa itu mengalirkan tenaga halus ke dalam candi tersebut. Seiring masuknya energi dan terbentuknya susunan gaib, cahaya candi semakin terang, bahkan bergetar halus, seolah beresonansi dengan Candi Agung yang berdiri jauh dari sana.